Ya, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang bagaimana bejana berhubungan, hukum bejana berhubungan, dan hukum pasca. Masih bersama dengan Bapak Yudus Lumban Tobing. Ya, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih hukum bejana berhubungan, bagaimana gejala kapilaritas, kemudian hukum Pascal, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mungkin kalian sudah pernah ya menuangkan air di gelas ya. Karena salah satu sifat air ketika dituangkan suatu benda maka air tersebut akan mengikuti wadahnya. Nah, jika kita diamkan ya dalam bidang datar maka permukaan air akan cenderung datar. Nah, kalau kita menuangkannya ke dalam bejana yang saling berhubungan, maka ya seperti ini hasilnya. Kita ketika dituangkan di misalnya di sini ini A, ini B, ini C, ini D, maka kita tuangkan air di sini, maka semuanya akan ini A, ini B, ini C, ini D, maka permukaannya akan sama ya. Permukaannya akan sama pada bidang datar, maka permukaannya sama. Nah, kejadian ini dinamakan dan diberi hukum namanya hukum bejana berhubungan ya. Ketika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama ya, syaratnya adalah zat sama dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair dalam bejana itu terletak pada satu bidang datar ya. Syaratnya adalah dia diisi dengan zat yang sama, maka permukaannya terletak pada satu bidang datar ya, dia satu bidang. Nah, hukum bejana berhubungan ini tidak berlaku kalau tekanannya tidak sama. Tekanan di atas permukaannya tidak sama, misalnya satu bejana ditutup, maka dia tidak akan berlaku. Kemudian diisi dengan dua zat yang berbeda ya, satunya misalnya air, satunya minyak, maka itu tidak berlaku. Yang kedua digoyang-goyangkan ya, tidak berlaku. Dan yang keempat adalah salah satu merupakan pipa kapiler. Pipa kapiler itu pembuluh ya, misalnya kecil, pembuluh kecil pipa kapiler itu. Dia tidak terjadi ya. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku. Karena apa? Kalau dia ada pipa kapiler, nanti airnya akan naik ke atas ya, yang disebut dengan gejala kapilaritas ya. Kapilaritas adalah gejala turun atau naiknya zat cair dalam pembuluh yang sempit yang disebut dengan pipa kapiler ya, pembuluh yang sempit. Jika pembuluh kedua ujungnya terbuka, dimasukkan ke dalam bak yang berisi zat cair, maka dia akan naik ke atas. Contoh-contohnya pipa kapiler itu kalau dalam pohon itu pembuluh ya, kayu pada batang pohon, dia mengangkat dari misalnya dari akar ke daun. Kemudian kita memasukkan kompor minyak, itu adalah salah satu pipa kapiler, gejala kapilaritas ya. Kemudian tisu yang ditaruh di air setengahnya, kemudian setengahnya menjular keluar tapi kok bisa basah semua, itu salah satu contoh juga dari gejala kapilaritas. Yang ketiga adalah hukum Pascal ya. Mungkin di rumah sudah ada memiliki alat penyemprot seperti ini ya. Ini adalah penggunaan dari hukum Pascal. Ketika kita diberi gaya, maka cairan akan meneruskan tekanannya ke segala arah sama besar. Ya, ini diberi gaya, diberi tekanan, maka cairan akan menekan ke segala arah.
Ini adalah dari penerapan dari hukum Pascal. Gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruangan tertutup, ya, bisa zat cair atau fluida. Tekanannya diteruskan ke dalam zat itu secara arah sama besar, ya. Gaya yang bekerja pada ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar. Ini adalah bunyi hukum Pascal. Bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini adalah F. Di sini ada P. P itu adalah tekanan. Rumusnya adalah F per A. Ya, kita di kelas 7 sudah membahas, ya. P di sini ditekan, ya. Di sini berisi fluida atau zat cair, kita misalkan fluidanya, ya. Maka ketika ini ditekan, maka zat cair ini akan menekan segala arah. Ini juga menekan ke sini, nanti ke sini, kemudian ke sini, ya. Di sini akan menghasilkan tekanan 2 menekan bidang permukaan ini, P2, ya. Arahnya ke atas. Ini adalah secara sederhana tentang bagaimana hukum Pascal tersebut, ya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya berarti tekanan di A1, P di 1 sama dengan P di 2. Ya, karena ini masih dalam satu bidang, maka tekanan di sini akan sama dengan di sini, ya. Bagaimana rumus P? Itu F per A, ya. Kita misalkan di sini, ya, hukum Pascal. P1 sama dengan P2. Ini 1, ini 2. Tekanan di 1 sama dengan tekanan di 2. Berarti F1 A1, F2 A2. Tinggal dimasukkan saja. F1 S1, kalau A itu dia kalau lingkaran berarti V R kuadrat kalau pakai R. Kalau pakai diameter maka 1/4 V D pangkat 2. Tinggal mana. Nah, ini sudah Bapak selesaikan. Kalau kita pakai diameter maka rumusnya seperti ini, ya. Oke. Nah, alat-alat yang bekerjakan berdasarkan hukum Pascal, contohnya dongkrak hidrolik, kemudian kalau kalian setim mobil atau motor kalian akan diangkat, itu menggunakan sistem hidrolik juga hukum Pascal dan gempa hidrolik. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di tombol komentar. Selamat belajar.